Shalom. Firman Tuhan pada hari ini yang tertulis dalam kitab Ratapan 3 ayat 39. Demikianlah firman Tuhan. Mengapa orang hidup mengeluh? Baiklah, setiap orang mengeluh tentang dosanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja melalui peringatan dan perayaan Paskah, dan di dalamnya kita mengetahui bahwa Paskah membawa pengharapan akan keselamatan dan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup, dan sebab Dia hidup maka ada hari esok. Sebab Dia hidup, kita tidak gentar, karena kita tahu Dia pegang hari esok. Hidup kita jadi berarti sebab Dia hidup. Itulah keyakinan iman kita tentang Allah di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit dan hidup. Tapi pada kenyataannya, ketika kita melihat dunia sekitar kita, maka kita dapat melihat masih banyak orang yang belum menemukan pengharapan dan hidup mengeluh. Bahkan tidak jarang orang Kristen pun masih banyak yang hidup mengeluh, seakan tidak ada pengharapan di dalam dirinya. Dengan kata lain, ada begitu banyak orang menjadi hilang pengharapan. Dengan demikian, mereka hidup dalam kehampaan, kesedihan, dan penuh dengan keluhan. Sebagaimana tema kita saat ini, mengapa orang hidup mengeluh? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan tema ini, apakah berarti mengeluh adalah sesuatu yang salah? Tentu tidak. Mengeluh adalah suatu hal yang sangat manusiawi. Jadi mengeluh bukanlah sesuatu yang salah dan keliru. Tetapi yang Alkitab inginkan adalah biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan secara seksama konteks kitab Ratapan ini, maka kita akan menemukan bahwa kitab ini dimulai dengan kisah mengenai keruntuhan dan kesunyian Yerusalem, di mana di sana digambarkan mengenai betapa terpencilnya kota itu yang dahulu sangat ramai. Ibarat seorang janda, ia yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya. Mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang besar. Ia tinggal di tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Berkeluh kesahlah iman-imannya. Kejayaan Yerusalem tinggallah kenangan, berganti derita dan sengsara.
kenajisannya melekat pada ujung kainnya, dan ia tidak berpikir akan akhir di mana dia menjadi jatuh. Pada saat itulah ia berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena seteru membesarkan dirinya." Seperti itulah gambaran kebobrokan dan kehancuran Yerusalem. Kalau kita melihat gambaran ini, maka kita akan melihat ketidakadaan harapan. Yang ada hanyalah kepastian kebinasaan. Karena memang upah dosa adalah maut. Makanya tidak heran kalau kitab ini menekankan tentang pentingnya setiap orang mengeluh akan dosa-dosanya. Saudara-saudara kekasih, ajakan itu pun ditujukan juga kepada kita saat ini. Marilah kita mengeluh akan dosa-dosa kita. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Itulah yang terpenting untuk kita lakukan dibandingkan setiap keluhan-keluhan karena pencobaan biasa yang kita hadapi dalam hidup ini. Saudara-saudara kekasih, melalui perenungan ini biarlah kiranya kita boleh menjadikan momentum pasca yang baru saja kita lalui bersama untuk menjadi momentum di mana kita lebih memeriksa diri kita dan bertanya ke dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Tuhan? Sudahkah hidupku sejauh ini sesuai dan berkenan kepada Tuhan? Sudahkah aku benar-benar berserah diri dan berpasrah diri penuh kepada Tuhan di balik setiap usaha yang aku lakukan dalam hidup ini? Sudahkah aku benar-benar menenangkan hati Tuhan? Sudahkah aku benar-benar mempersembahkan diriku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai bukti ibadahku yang sejati? Baiklah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara pribadi. Baiklah kita menjadikannya sebagai bahan perenungan di sepanjang kehidupan kita. Dengan demikian, pemberitaan firman Tuhan saat ini boleh berakhir, tetapi gaungnya boleh terus kita rasakan dan alami di sepanjang kehidupan kita senantiasa. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan beserta kita. Immanuel.